dalam segala utama yang dikasih Tuhan kami Kristus. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari lain Tuhan. Kami mau merayakan Natal Tuhan bersama anak-anak, juga bersama teman-teman kami Tuhan. Biarlah Engkau berhadirat di tempat ini. Engkau pakai semua anakmu Tuhan, bukan karena kepandaian dan pintar mereka, tapi oleh karena Roh Kudus yang merapi dan menyertai pada mereka Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sebelum kita mulai pada hari ini, saya minta Bapak Gembala pimpin kita dalam doa. Mari kita semuanya berdiri. Kita akan berdoa. Bapa yang surga, Putramu yang dikasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap melayani Engkau Tuhan. Dan kami rindu Kau ada di sini Tuhan. Kami memuji besarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah lahir ke dunia ini Tuhan untuk kami, dan kasih-Mu terus mengikuti kami sampai dengan sekarang saat ini Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau atas semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, pimpin acara kami ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biar hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Mari kita angkat pujian Tuhan lalu kata dengan seperti itu. Aku coba surah keselamatan.
Ini salam ke teman semangkunya. Merry Christmas. Ada janji kekuatanmu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pada malam hari ini. Kami ucap syukur kalau kami boleh ada, kami boleh diundang di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, karyamu Roh Kudus berkarya di tempat ini ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan setiap anak-anakmu, setiap kami yang sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biar itu menjadi boleh suatu dupa-dupa yang harum di hadapan Kau ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, firman di hari Natal ini ya Tuhan. Engkau campur tangan ya Tuhan, urapi hamba dari ujung rambut sampai telapak kaki. Taruh kuasa pada bibir lidah hamba. Biar setiap kata yang keluar ada kuasanya ya Tuhan. Kuasa untuk memberkati setiap kami, yang menguatkan setiap kami untuk belajar melakukan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon turunlah roh hikmat, wahyu dan pengertian pada malam hari ini atas setiap kami. Biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Pak Gom, perasaan ini ibadah Natal atau lansia ya Pak Gom? Shalom semuanya. Nah, begitu dong ya. Lapar ya? Luar biasa. Waduh, tenang, ada chef kita ya. Chef kita hadir di tengah-tengah kita. Nanti dia bagi-bagi makanan. Nah, kita lihat tadi ya, penari yang luar biasa, WL singernya luar biasa. Nah, saya ingat kira-kira tahun 2014-2015 itu masih angan-angan buat kami ya. Gereja punya penari-penari. Ketika kita seminar di tempat lain, konferensi gitu ya. Nah, ini kita lihat penari-penari yang luar biasa ya. Tapi malam ini ya, berapa tuh ya? 8 tahun kemudian, kalian semua anak-anak yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat penari. Ya, kita punya penari-penari tingkat internasional. Ya, WL dan singer-singer yang luar biasa. Saya lihat sesuatu yang luar biasa yang mereka pertaruhkan. Ada mereka untuk buat semua ini dengan baik. Ya, kita nikmati semuanya. Amin. Nah, saudara, saya ingat ada sebuah cerita, ya. Ada di sebuah rumah di daerah pegunungan, ada sebuah rumah kecil tapi nyaman, ya. Berisi ada orang tua dan anaknya 2. Anaknya masih kecil-kecil, perempuan 2 orang. Nah, setiap hari mereka di kamarnya itu, di samping kamarnya ada jendela, di depan jendelanya ada sebuah pohon. Nah, di pohon itu setiap pagi banyak sekali burung-burung kecil, ya. Burung-burung kecil berkicau di sana. Suaranya merdu sehingga anak-anak ini bangun oleh suara-suara merdu dari burung tersebut. Setiap paginya mereka nggak pernah lupa untuk berkicau di sana, bersiul, ya. Saya nggak bisa terlalu buat bersiul, kalau nggak saya tirukan gitu ya. Nah, nyanyi aja pales, apalagi bersiul, saudara, ya. Nah, tapi setiap hari itu yang terjadi. Anak-anak itu senang sekali, ya. Ada suara-suara merdu. Nah, ketika tiba akhirnya di musim dingin, masuk musim dingin, tentu musim dinginnya bersalju. Nah, ketika musim salju tiba, pohonnya itu mulai rontok, ya, mulai berguguran daun-daunnya. Tapi burung itu tetap setia. Burung-burung itu tetap setia, dia bertengger di situ, dia berkicau. Makin lama, hari makin lama, makin mendekati Desember, tentunya makin dingin, ya. Saljunya juga makin banyak. Tapi burung itu tetap dia diam di sana. Kedua anak yang tinggal di dalam rumah tersebut setiap hari memantau, setiap hari memperhatikan burung-burung tersebut. Dia bilang, Cek, itu burungnya masih di situ terus, Cek. Tapi kan di luar dingin, Cek, katanya. Kalau di luar dingin terus, dia diam di situ terus, bisa mati itu burungnya. Lalu apa yang terjadi? Singkat cerita, hari berlalu, dan badai suatu saat tiba. Ya, salju mulai turun dengan banyak, dengan derasnya. Dan tampak sekali burung-burung kecil itu kedinginan. Sang anak kecil ini dia terus berteriak, Cek, tolong Cek.
tolong burung itu Ceng. Dia panggil mamanya, mami, mami, katanya. Itu burung bisa mati. Akhirnya dia buka jendela, dia teriak, hei burung, katanya, masuk ke sini, di sini hangat. Tapi apa yang terjadi? Burung itu nggak ngerti. Akhirnya anak kecil ini dia ke dalam, dia ambil roti, dia ambil minuman, dia taruh di depan jendelanya. Dia panggil, dia teriak sambil terdengar gemuruh salju terus ya. Apa yang terjadi? Akhirnya burung itu nggak ketolong. Dia beku dan akhirnya mati. Akhirnya anak ini dia menangis terus, dia katakan, mami, kenapa kita nggak bisa tolong? Kok dia nggak bisa dengar saya? Apa jawab mamanya? Mamanya bilang, dia bisa dengar kamu, mungkin, ya, tapi dia nggak ngerti bahasa kamu. Kita manusia itu burung, nah, katanya, bahasanya berbeda. Apa maksud dari cerita yang barusan saya bagikan? Mungkin ada yang pernah dengar. Begitu juga dengan Yesus, Allah yang ada di tempat yang maha tinggi. Ya. Ketika manusia diciptakan jatuh ke dalam dosa, di surga itu kasak kusuk. Ya. Allah berkata, kalau manusia hidup seperti ini, maka mereka semua masuk dalam neraka. Harus ada yang namanya penyelamatan, katanya. Tapi bagaimana caranya? Ketika Allah berfirman dari surga, apa manusia bisa dengar? Manusia nggak ngerti, nggak nangkep maksud Tuhan. Bahkan dari kita semua, saya lihat juga, mungkin hamba-hamba terlidur rapi, banyak sekali yang nggak mengerti apa nih maksudnya ya. Apa maksud Tuhan? Tuhan mau berkata apa? Akhirnya Allah berpikir, cuma ada satu cara. Yohanes 3 ayat 16, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang Allah lihat adalah sama dengan yang anak kecil tadi lihat. Burung-burung itu, dia sudah buka, dia teriak, hei burung-burung, masuk. Di rumahku adem, di rumahku hangat, gitu ya. Di rumahku hangat, banyak makanan, kalian pasti bisa hidup. Tapi burung itu nggak ngerti anak ini ngomong apa. Burung itu cuma ngeliatin sambil menggigil. Begitu juga dengan Allah. Cuma ada satu cara, kata Allah. Yesus Kristus harus berubah, masuk lahir sebagai manusia. Ketika Yesus lahir sebagai manusia, Dia bicara dengan sesama manusia, manusia baru ngerti. Oh, ada sebuah rencana. Manusia ngerti aja nggak digubris. Ya. Banyak orang berpikir lebih enak hidup di dunia ini. Ikut kehendak Allah adalah sulit. Tapi itu yang Yesus buat. Dia berkorban di kayu salib. Ya. Saya mau katakan, saudara, pengorbanannya di kayu salib. Kalau melihat anak-anak generasi anak panah di tempat ini, Yesus pasti bangga. Amin. Amin. Anak-anak generasi anak panah. Amin. Setiap tahunnya saya melihat satu perkembangan yang luar biasa. Ya. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Dia mau berkata, hei manusia, kalau engkau berbuat terus seperti itu, pasti hidupmu masuk neraka. Akhirnya Yesus lahir seperti halamannya tadi siang, lahir di kandang domba. Saya percaya sesulit-sulitnya orang di sini, saya belum pernah lihat ada orang lahir di kandang domba. Dia raja, rela yang kaya jadi miskin
supaya saudara dan saya yang miskin jadi kaya. Amin. Nah, itulah sebuah pengorbanan yang disiapkan sama Tuhan. Ada satu market rencana, ya, rencana ilahi yang cuma bisa Yesus sendiri yang kerjakan. Nggak bisa malaikat manapun yang diutus ke bumi, nggak bisa. Makanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah pada saudara dan saya, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang, syaratnya apa? Percaya aja. Setiap kita percaya, kalau kita percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya saudara, ketika Yesus di dunia, kalau kita baca perjalanan Yesus, bukan hanya misi penyelamatan, ya, yang dilakukannya. Ketika dia di bumi, dia baru sadar. Ketika dia di surga, semuanya sehat-sehat. Malaikat nggak ada yang batuk pilek, gitu ya. Saya rasa saya belum pernah ke tempat malaikat, tapi saya percaya di sana itu nggak ada malaikat yang batuk pilek, gitu ya. Tapi ketika Yesus lahir di bumi, dia jadi manusia. Dia bisa merasakan yang namanya lapar. Dia bisa melihat orang-orang yang sakit. Akhirnya dia tambah lagi. Bukan hanya penyelamatan, misi penyelamatan. Ketika dimanapun dia berada, kesembuhan terjadi di mana-mana. Amin. Ketika dia Yesus jalan-jalan terus merantau, mujizat terus terjadi di mana-mana. Nah, salah satu mujizat adalah tema yang saya dikasih hari ini dari ketua Youth. Dimulai dari yang kecil, maka terjadilah mujizat yang besar. Wah, saya kalau udah ngebawain sharing ya, kalau mengenai mujizat, wah udah berapi-api ya. Karena apa? Waktu saya menyampaikan pesan, saya percaya mujizat itu terjadi di tempat ini. Amin. Nah, saudara siap tangkap mujizat pada malam hari ini. Karena Yesus lahir ke bumi ini nggak kacang-kacang, gitu ya. Ketika Yesus lahir ke bumi, Dia siapkan misi penyelamatan, Dia siapkan yang namanya kesembuhan, Dia siapkan yang namanya mujizat. Amin. Malam ini, tarik percaya kepada Yesus lewat iman. Saya percaya malam ini sesuatu terjadi di tempat ini. Amin. Nah, saudara, sebentar. Tadi, ya, waktu di jalan, saya mampir ke toko. Ayo Bapak, ayo, penasaran kan? Agak dikeluarin deh. Ya. Saya beli beberapa roti. Ini saya turunin. Ada roti coklat. Ini pizza sosis. Ini ham keju. Oh, ini keju. Ini juga keju. Ada 5 roti. Ada 5 roti. 2 ikannya, ya. Beberapa hari lalu istri saya beli. Udah digoreng, saudara, ya. Udah kita makan rame-rame, ya. Nah, ini cuma ada 5 roti. Ada yang mau? Mau nggak? Ada yang mau? Lumayan smoke beefnya. Sabar, ya. Ini gini, permasalahannya, ya. Waktu saya beli roti ke tempat roti, saya lihat-lihat, saya bilang, waktu saya borong di satu toko roti, nggak bisa bikin kenyang semua yang datang, saya bilang. Ya, saya bukan Tuhan. Benar? Nah, tapi saya mau tahu nih ya, ada yang bisa habisin nggak 5 roti ini? Siapa yang bisa habisin? Coba angkat tangannya. Hah? Cuma 1 yang gagal perkasa. Apa kita lihat dulu, kita buktiin, bisa nggak dia makan 5 roti? Oh, jangan ya. Padahal mau dikasih. Saya punya seorang teman kopi saya. Teman ngopi saya
Itu saya punya teman, haleluya semua. Saya yang gemuk gini, kalau kita ngumpul ngopi, saya jadi kurus loh, ya, jadi langsing. Semuanya badannya gede-gede. Nah ada satu orang, dia sanggup kalau makan KFC, mau saya sebut nama, KFC minimal ayam 3, nasi 8. Wih, gila itu biasa ya. Nah, itu minimal, ya. Kalau makan all you can eat, bisa geleng-geleng semuanya, ya. Salah satunya baru kemarin dia berobat ke Pineng. Waktu berobat ke Pineng, hasil labnya dokter lihat, tahu nggak dokter bilang apa? Ya, hanya katanya, hanya you punya katanya tes ini very bad katanya. Gula tinggi, kolesterol tinggi, ini tinggi, dia senang benar. Waktu saya tanya gimana hasil lo? Hebat kok, naik semua. Saya bilang, nilainya naik semua. Gila lu, saya bilang. Ya, itu belum yang itu baru yang satu setengah badan saya. Ada satu lagi yang 2 kali badan saya, beratnya 175. Saya nggak berani nanya dia kuat makannya seberapa, gitu ya. Nah, tapi saya percaya 5 roti 2 ikan, kalau ada teman-teman kopi saya nggak ada sisa 12 bakul, mungkin kurang, gitu ya. Orang makannya kayak begitu, ya. Nah, kita lihat di Yohanes 6 ayat 7. Yohanes 6 ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah saudara, kalau kita baca ya, 5 roti, dulu ada gambarnya di sini ya, dari seorang hamba Tuhan jalan-jalan, saya sering ngeliatin gitu ya. Saya bilang ini keren ya. Saya bilang 5 roti 2 ikan. Padahal gambarnya lebih kayak gambar anak TK gitu ya, gambar ikan. Tapi saya ada sesuatu yang di dalam sana mengingatkan mujizat Tuhan itu luar biasa. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. Ya, nah ini saya punya, ini saya bagiin dulu. 5 orang yang angkat tangan, coba. 1, 2, 3, yang angkat tangan maju. Wow. Yes, bro. 1, 2. Gak ada yang mau nih. Ini anak Pak Gembala dua-duanya nih. Yang ini gak ada yang mau. Boleh pilih. Masih ada 2 nih. Gak ada yang mau? Nah, tuh kan. Tadi saya udah mau beli banyak. Tuhan bilang jangan. Di sini nggak ada lagi. 5 cukup 5. Kalau saya beli coba, sisanya 12 bakul bener-beneran. Tapi bukan karena kenyang, tapi karena ada yang ngambil, benar? Nah, itulah. Ada malu-malu kucing. Nah, saya katanya ya.
Kembali lagi ke firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita baca sebelumnya, itu Yesus sebenarnya ingin menyendiri. Ya, dia ingin, kalau bahasanya retret. Yesus juga butuh retret. Ya, Yesus ingin menyendiri. Kenapa dia ingin menyendiri? Cerita ini sebelumnya Yesus baru dapat kabar bahwa Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Akhirnya Yesus sedih karena Yesus merasa bahwa dia pernah dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya dia ingin menyendiri, dia ingin retret. Retret itu artinya menyendiri, beristirahat gitu ya. Nah, akhirnya tapi bagaimana? Tapi nggak bisa. Setiap orang banyak mengikuti dia. Banyak yang mengikuti dia, ingin mendengarkan firman-Nya, dan ingin apa? Ingin mujizat. Nah, ya, saya percaya roti yang saya kasih itu ketika saudara makan bisa lapar lagi. Ya, saya nggak muluk-muluk, saya nggak berkata roti yang saudara ambil dari saya itu saudara akan kenyang selamanya. Enggak juga, ya. Enggak bisa gitu. Saya udah coba, ya. Saya beli beberapa roti dengan berbagai rasa. Kalau makan lapar lagi, saudara. Ya. Bahkan sebelum kesini saya makan mie ayam 1 sama nasi bakar 1. Kenyang banget gak? Enggak juga, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi. Manusia lapar melulu istilahnya. Nah, tapi saudara, kalau dilihat-lihat, saya percaya saudara, yang ambil 5 roti bukan kebetulan. Dia akan terima mujizat dalam hidupnya. Amin. Akan terjadi yang namanya hidupnya terjadi mujizat 5 roti 2 ikan. Amin. Berkatnya nggak pernah habis. Amin. Nah, itulah. Nyesel kan yang nggak maju? Nyesel lah, masa nggak nyesel? Itu udah diberkati loh. Nah, saudara, ketika Yesus ada di bumi, selain penyelamatan, mujizat terus terjadi sepanjang perjalanan dia. Makanya saya mengimani ketika saya ikut Yesus, ketika saya percaya Yesus, hidup saya setiap hari penuh mujizat. Amin. Nah, itu yang terjadi. Kenapa? Bukan hebat kita, tapi ada Tuhan yang memudahkan. Ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Ketika Tuhan menyertai hidup kita, apa sih yang Tuhan gak bisa? Emangnya Tuhan gak tahu kalau kalian butuh jodoh? Wah, siapa yang butuh jodoh? Boleh angkat tangannya? Weh, 1 orang yang angkat tangan, ya. Ulang di sini dapat jodoh. Ya. Nah, oh yang di depan juga banyak tuh yang angkat tangan, itu jodoh, ya. Nah, itu yang terjadi. Tuhan juga tahu kan? Yesus dia lihat penyelamatan aja dia perhatikan. Apalagi soal jodoh, apalagi yang belum punya anak, apalagi soal anak, apalagi kantong kalian waktu datang kempes, emang itu nggak tahu? Tahu, gitu ya. Tenang aja, mujizat pasti terjadi. Amin. Nah, itu sesuai, terjadilah sesuai iman kita, Alkitab bilang. Nah, ketika Yesus, yang penting caranya, ada caranya. Nanti kita lihat. Ya, bagaimana caranya? Nah, saudara, saya memperhatikan sewaktu Yesus bilang ke Filipus, kita punya uang berapa? Ada yang ingat tadi dibilang berapa uangnya? Ada 200 dinar. 200 dinar saya cek di Google, itu jumlahnya 10.160.000. Tetap beli roti kata Tuhan nggak cukup. Ya. Saya juga membayangkan saat itu, ya, jangankan saat itu, saat sekarang kalian boleh cari toko roti yang bisa kasih makan 5.000 orang. Nggak ada. Roti aja butuh Brian bisa masak, disuruh dari pagi, ketemu pagi lagi, nggak bisa. Bukannya belum tentu, nggak bisa, gitu ya. Ditambah lagi maminya yang super kitchen bantuin, tetap nggak bisa. Maminya nyapu ngapel doang, gitu ya, yang bikin anaknya. Sampai Brian badannya kurus, nggak bisa. 5.000 orang. Roti mahal banyak, ya. Roti mahal yang 100.000, yang berapa ratus ribu ada.
Tapi yang punya stok untuk 5.000 laki-laki nggak ada loh. Nah, akhirnya Yesus bilang apa nih? Tenang, mujizat bisa terjadi. Kata Tuhan, kalau orangnya cuma segini nggak keren. 5.000 tambah yang perempuan 5.000 lagi. Seandainya kita bayangkan dia bawa anak, berarti kira-kira paling dikit 15.000. Bisa cukup. Lebih 12 bakul malah. 12 bakul bicara soal apa? Suku bangsa Israel. Itu artinya apa? Ketika Yesus memberi orang makan, dia masih bisa memenuhi hidup 12 suku bangsa Israel, bangsa pilihannya. Itu yang keren. Dan saya langsung berpikir, Yesus itu luar biasa. Kalau begitu banyak dia bisa kasih makan, apalagi hidup saya 4 orang satu keluarga, pasti dijamin sama Tuhan, nggak akan kelaparan. Begitu juga dengan hidup kalian semua. Hidup kalian semua, saya percaya sampai kalian punya anak cucu, sudah Tuhan masukkan dalam bukunya. Nggak akan kekurangan, nggak akan kelaparan, nggak akan satu pun yang kelaparan di anak-anak di tempat ini. Amin. Karena ada apa? Karena Yesus. Mujizatnya masih terjadi sampai hari ini. 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. 12 bakul suku bangsa Israel. 12 suku aja bisa disediain, apalagi cuma kita yang sedikit. Amin. Tenang. Masalah mungkin ada. Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata, tapi dia selalu pasti akan menyertai. Amin. Nah, itu yang kita pegang. Nah, anak kecil, ya. Kita lihat namanya anak kecil. Di sini ada nggak anak kecil? Ada. Nggak usah anak kecil. Yang tadi dapat roti siapa? Angkat tangannya. Coba sebelahnya minta, kasih gak? Ngambil nyesel lu. Nah, ngambil nyesel lu. Jarang-jarang lu. Diambil. Kata Brian, si Koko mancing-mancing gua. Roti gua hilang katanya. Ntar dia minta sama papinya. Ya pulang-pulang pi. Ini gara-gara Koko mancing-mancing, roti gua diambil nih sama sebelah, gitu ya. Santai, sama Tuhan nanti. Sesuai imanmu, ya. Yang lain, ada yang minta nggak sebelahnya? Ada yang kasih nggak? Akhirnya saudara, ya, 5 roti yang tadi berpindah kepemilikan, dan itu karena siapa? Ya karena saya yang mancing-mancing, ya. Tapi yang ngikutin, ya sendiri. Itu namanya seperti anak kecil. Itu anak kecil, dia punya 5 roti, ya. Saya tuh punya anak 2. Tadi pagi saya beliin dia, tadi siang ayam goreng. Diminta, enggak dikasih, ya. Kenapa papi nggak beli? Katanya sekalian, gitu. Saya lihat ini anak kecil punya hati yang luar biasa. Kalau anak kecil ini nggak kasih, mujizat masih terjadi nggak? Siapa yang bilang masih terjadi? Pastilah. Siapa yang bilang nggak terjadi? Saya mau kasih tahu. Apapun yang terjadi, Tuhan bukan buat mujizat karena saudara dan saya, bukan. Yesus baik karena apa? Karena dia baik. Yesus mengasihi karena saya melayani, bukan. Kalau karena saya melayani, baru Yesus mengasihi, dia akan berhenti jadi Tuhan. Bagaimanapun kita melayani tidak melayani, Yesus tetap Yesus. Yang kasihnya nggak berkurang sedikit pun. Melayani Tuhan adalah rasa ucapan syukur kita di hadapan Dia. Amin. Nggak bisa mengubah. Bahkan ketika kita berpuasa, ketika kita beli perhiasan yang baru, yang bagus luar biasa, nggak akan mengubah. Dia tetap Tuhan adalah Tuhan. Cuma kita yang berubah. Amin. Nah itu kuncinya, ya. Nah, anak kecil ini, dia anak yang luar biasa, ya. Saya ingat cerita tadi siang. Hidup ini harus punya apa ya? Murah hati, ya. Anak ini murah hati. Dia kasih lu 5 rotinya sama 2 ikannya. Dan saya percaya, ya, saya percaya ketika emaknya tahu, ya, dicubit, diomelin. Kenapa kamu kasih? Katanya. Itu mama kasih kamu 5 roti 2 ikan supaya pegangin.
Karena di tempat mama, papa, orang gede semua yang ngeliatin tuh roti sama ikan udah 10 pasang mata katanya. Makanya saya kasih kamu. Kamu kasih ke Filipus. Habis deh ikan kita sama roti. Lapar lah kita katanya. Tapi anak kecil ini luar biasa. Dia bagi, ya. Nah, dari situ kita bisa lihat hidup adalah berbagi. Ketika dia makan 5 roti itu, cuma mungkin bisa kenyang buat beberapa orang. Tapi ketika diserahkan kepada Tuhan, apa yang terjadi? 5.000 orang laki-laki, plus perempuan, plus anak-anaknya, plus sisa 12 bakul masih ada. Coba kalau masih ada di tetap tangan anak itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti cerita tadi. Ada sebuah sungai di Israel, ada 3 tempat yang terkenal, ya, Sungai Yordan, Danau Galilea, dan Laut Mati atau Laut Asin. Nah, Danau Galilea itu banyak sekali ikan dan tumbuh-tumbuhan. Dan ada satu ikan yang terkenal, namanya ikan Petrus. Ikan Petrus nyantok, bukan ikan nyantok. Nah, ikan nyantok kan yang punya lain lagi, ya. Nah, ada sebuah ikan namanya ikan Petrus. Kalau ditangkap, saya juga belum pernah lihat sih bentuknya kayak apa, tapi ada ikan Petrus namanya. Nah, di sana banyak sekali ikan-ikan. Yang satu lagi adalah Laut Mati. Itu nggak ada kehidupan. Itu tingkat asinnya tinggi sekali. Ya, saya pernah ke Ancol. Itu ada kan yang namanya kolam apa ya? Yang tingkat asinnya tinggi. Jadi kita bisa ngambang. Ya, saya pernah nyoba. Ada yang pernah nyoba nggak? Nggak pernah. Hidupnya di mana semua di luar negeri kan ya? Ya, itu di Ancol. Nggak jauh-jauh. Coba deh besok. Ini masih ada tuh kolamnya, belum hilang. Nah, itu kolam tingkat asinnya tinggi sekali. Jangan kenain mata atau apa, karena saya iseng. Saya colek gitu ya, pengen tahu asin banget, bener gitu ya. Jadi kalian udah nggak usah coba, biar saya aja yang coba, ya. Kalian nggak akan sanggup. Nah, ketika kita tiduran, nggak tenggelam, nggak ngambang aja, karena asinnya tinggi. Itu ikan nggak bisa hidup di sana. Bau Laut Mati itu. Kenapa bisa demikian? Yang Laut Mati, ketika dapat aliran air dari Sungai Yordan, itu ditampung sendiri aja, nggak ngalir kemana-mana. Tapi kalau Danau Galilea, ketika air dari Sungai Yordan masuk ke Danau Galilea, dia disalurkan lagi ke beberapa sungai-sungai danau-danau kecil. Hidup juga harus demikian. Ketika kita terima berkat dari Tuhan, ketika kita salah nggak kalau kita bilang ini berkat gue yang kejar loh, gue nggak merasa Tuhan ngasih tenaga gue yang capek dari pagi sampai malam, otak gue yang pikir. Kesehatan kita Tuhan yang berkati, amin. Bisa kita bayangkan ketika sakit aja, satu hari di rumah sakit berapa? Gak cukup kali 1 juta. Pak Gem dulu berapa hari ya? Berapa juta Pak Gem? Sehari 6 juta. Sehari 6 juta. Sehari 6 juta loh. Gak pakai oksigen segala ya Pak Gem ya. Kalau pakai oksigen itu berapa duit? Terus gak pakai alat yang tutut itu alat banyak banget gitu ya. Kalau rumah sakit biasanya kalau baru beli alat, setiap orang disuruh cobain. Gratisnya enggak, enak aja gitu ya. Disuruh cobain. Nanti begitu ininya, begitu udah mau sembuh nih ya, itu rencananya gimana? Gitu ya. Jangan ngomong-ngomong sama yang rumah sakit ya. Dia kerja di rumah sakit ada lagi berapa orang. Nah, begitu dia beli, semua dikasih coba. Supaya apa? Begitu dia mulai sehat, mulai mau pulang, bilnya dilihat, kaget, sakit lagi, masuk lagi. Ya, nggak pulang-pulang, kaget lihat bilnya. Tapi Yesus, ketika kita pagi ini masih bisa bernafas, kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, kalau saya setiap pagi selalu berkata terima kasih Tuhan, iyalah. Kalau nggak hidup lagi bagaimana? Nah, itu yang kita harus lakukan. Nah, bagaimana mujizat ini bisa terjadi? Apa yang dibuat Tuhan? Kita lihat ada satu kunci yang Tuhan buat. Yesus aja melakukannya. Nah, kita lihat
ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, ngapain? Mengucap syukur. Wah, pinter lah ya. Makin kuliah makin pinter. Lalu dia mengucap syukur, baru dia bagi-bagiin, ya kan? Itu artinya apa? Saya ngikutin. Secara hitung-hitungan logika penghasilan dari saya, kita dua-duaan yang adalah pengacara sukses. Ya, banyak sekali acaranya, tapi nggak ada apanya ya. Income-nya semua dari Tuhan. Ya. Ketika dapat, saya ajarin istri saya, ketika kamu ada yang kasih, angkat di hadapan Tuhan. Yesus aja dikatakan apa? Mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Kepada apa? Kepada mereka yang duduk di situ. Ketika suami-suami yang kerja, ketika atau kalian yang masih kecil nih, ada beberapa yang sudah kerja, jangan lupa. Kalau begitu lihat transferan di HP ini boleh angkat, silakan angkat, gitu ya. Ucap syukur. Karena ketika kita ucap syukur apa? Tuhan ngapain kalau kita ucap syukur? Nih ada lagunya. Ini lagu saya suka deh. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar. Siapa yang nyanyi tadi? Tuhan akan berkati loh yang nyanyi tadi ya. Yang terakhir waktu saya diam, saat bersyukur Tuhan, saat bersyukur Tuhan berkati. Lagu aja ngerti, kok kita anak-anak Tuhan yang katanya baca Alkitab nggak ngerti ya. Karena waktu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus juga melakukannya. Ketika dia melihat 5 roti dan 2 ikan, bagaimana bisa mencukupi semuanya, dia angkat di hadapan Bapa. Dia mengucap syukur, lalu baru dibagi-bagikan. Artinya apa? Ketika kita terima penghasilan, kita mengucap syukur, baru bagi-bagikan ke anggota keluarga. Ya, baru bagi-bagikan. Ya, mungkin saudara mau bagi-bagi ke saya, silakan. Bagi-bagi Pak Agung boleh, gitu. Bagi-bagi siapa? Pak Yanto juga boleh, Kokim juga boleh. Amin. Nah, amin ya. Nah, saudara, teman-teman semua, sekarang 5 roti 2 ikan bisa terjadi nggak dalam hidup kita? Mungkin yang di sini udah kerja, anak-anak muda yang udah kerja, boleh katakannya. Mungkin ketika kalian bekerja, kalian berkata sama Tuhan, 5 roti dan 2 ikanku ya Tuhan adalah tangan-tangan ini. Aku bukan lahir dari orang-orang yang kedua orang tua yang kaya raya, bukan. Tapi Tuhan kasih aku tangan dan kaki yang bisa Tuhan buat menjadi tangan-tangan yang luar biasa, yang bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa, yang ketika kita berjalan, ketika kita naik motor, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan ketika tangan kita bekerja, Tuhan berkati. Apa yang terjadi? Itu 5 roti 2 ikan bisa terjadi mujizat yang luar biasa, yang jadi berkat buat banyak orang. Tapi ketika kalian teman-teman yang mungkin anak sekolah, yang masih sekolah, aduh Tuhan, saya punya otak. Amin. Otaknya ada yang kurang setengah on, boleh angkat tangannya. Ya. Di seberang Duta Minang ada otak. Kok itu mah otak sapi katanya ya, masih padang. Nah, itulah yang cerita. Ketika kalian masih sekolah, mungkin 5 roti dan 2 ikan kalian adalah otak kalian. Dan apa? Dan tubuh kalian. Lewat otak ini Tuhan bisa pakai menjadi orang-orang yang pandai dan cerdas. Amin. Nah, percayalah, ketika orang yang pandai dan cerdas, dia belajar terus akan menghasilkan sesuatu, maka pundi-pundi akan masuk, saudara. Amin. Itu bisa Tuhan berkati lewat itu. Bisa Tuhan berkati lewat segala macam. 5 roti dan 2 ikan mungkin sedikit, tapi ketika ada di tangan Tuhan, itu terjadi mujizat. Amin. Siapa yang mau terima mujizat 5 roti 2 ikan, boleh angkat tangannya. Kita berdoa bersama-sama.
Saya percaya malam ini akan terjadi hal yang luar biasa. Tangan-tangan kita akan diberkati. Amin. Kalian gak akan datang, kalian semua gak akan datang sia-sia malam hari ini. Karena mujizat ini sudah Tuhan sediakan. 5 roti, 2 ikan. Dimanapun kita ada, ya, akan jadi berkat buat banyak orang. Seperti halnya anak kecil ini, kita bisa memberi makan 5.000 orang. Bapak Gembala pernah menubuatkan saya akan bisa memberi makan 5.000 orang. Saya masih tunggu mujizat itu. Selama ini saya mungkin sedikit-sedikit saya coba, tapi belum sampai 5.000 orang sekali kasih makan. Tapi saya percaya ketika saya angkat di hadapan Tuhan, bukan karena kuat saya, tapi Tuhan yang berkati. Itu yang Tuhan sanggupkan. Tuhan mudahkan semuanya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami pulang, kami menjadi orang yang berbeda, yaitu orang-orang yang diberkati ya Tuhan. Dalam hidup kami akan terjadi mujizat setiap harinya ya Tuhan. Mujizat 5 roti 2 ikan akan terjadi dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar tidak akan sia-sia. Kami akan hidupi itu ya Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidup setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kalau mereka itu anak-anak, Engkau bisa pakai 5 roti 2 ikan itu adalah otak dan tubuh mereka ya Tuhan. Sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Mereka menjadi anak-anak berprestasi di sekolahnya ya Tuhan. Engkau berkati juga ya Tuhan. Kalau mereka adalah orang-orang seorang karyawan yang sudah bekerja, 5 roti dan 2 ikannya adalah tangan dan kakinya ya Tuhan. Engkau bisa memakai memberkati tangan dan kakinya ya Tuhan. Ketika dia berjalan, berkat terus mengikutinya. Ketika dia bekerja, lewat tangannya Tuhan memberkati, sehingga menghasilkan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Kita akan memasuki malam kudus. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya minta tolong petugas untuk mematikan lampu ini. Dan yang mempunyai handphone boleh diangkat tinggi-tinggi, handphonenya dinyalakan senternya lebih atas kepala.
banyak buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan, kami sudah merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Engkau mau pakai kaum muda ya Tuhan. Kau mau pakai mereka ya Tuhan, jadikan mereka ya Tuhan sebagai surat Kristus yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Kau mau pakai kami semuanya ya Tuhan, pakai kaum muda juga ya Tuhan, menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan, biar bisa mencari jiwa ya Tuhan. Pakai mereka semuanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan. Biar firman ya Tuhan kami aplikasikan menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami semua tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Dan kita ingin memberikan persembahan, kiranya dapat memberkati kita semua. Iya. Karena
Pemarah ya. Pemarah ya. Sombong. Si paling TikTok. Wahyu 21 ayat 4 berkata, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau rata tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telahlah berlalu. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yakobus 4 ayat 6 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati.
ya. Saya juga mengundang sekali lagi saya mengundang bagi teman-teman yang belum ada tempat beribadah, boleh bergabung bersama kami ya. Setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ya, oke, saya persilakan. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang untuk berdiri. Imanku
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan kami, Yesus Kristus. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang selalu menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Engkau sudah memimpin acara kami hingga selesai. Bahkan Engkau memberikan kami cuaca yang baik Tuhan. Cuaca yang bagus Tuhan. Tidak ada hujan dan semua berjalan dengan baik Tuhan. Ini semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan buat kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami percaya juga kebaikan Tuhan akan selalu menyertai semua anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar semuanya tertanam Tuhan. Mereka memiliki iman yang kuat, teguh Tuhan, bersama Tuhan. Mereka boleh melangkah Tuhan, menjalani masa muda mereka. Dan Tuhan, biarlah mereka semuanya boleh Tuhan setia beribadah di tempat ini Tuhan, bahkan tertanam Tuhan dan berbuah-buah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati semua anak Tuhan yang datang, yang melayani Tuhan, berkati semuanya sehingga mereka pulang tidak dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya jauh dan dekat Tuhan sertai. Kiranya kami boleh pulang sampai di rumah kami dengan tidak kekurangan apa-apa. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kasih yang Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Kudus, di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus yang saya katakan. Amin.